Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah pemanfaatan energi surya, kemudian pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau disebut juga dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. 2. Mengapa perlu energi alternatif? Energi alternatif diperlukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. 3. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Ada beberapa contoh energi alternatif, di antaranya energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. 4. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 5. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Jika tidak ada energi alternatif, maka energi sumber atau utama akan habis. Misalnya bensin, solar, minyak bumi, dan lain-lain. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut.
Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna garis dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Nah, ini hanya sekedar contoh gambar ya. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. 1. Udin bermain layang-layang dari pukul 15:30 menit sampai dengan pukul 16:30 menit. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. 2. Benny bermain layang-layang dari pukul 15:30 menit sampai dengan pukul 16:45 menit. Lamanya Benny bermain layang-layang adalah 16:45 dikurangi 15:30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi, lama Benny bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit atau 75 menit. 3. Edo bermain layang-layang dari pukul 15:30 menit sampai dengan pukul 16 tepat. Lamanya Edo bermain layang-layang adalah 16:00 dikurangi 15:30. 00 dikurangi 30 tidak bisa, jadi pinjam 1 jam atau 60 menit. Jadinya 15:60 dikurangi 15:30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. 4. Siti bermain layang-layang dari pukul 16:30 menit sampai dengan pukul 17 tepat. Lama Siti bermain layang-layang adalah 17:00 dikurangi 16:30. 00 dikurangi 30 tidak bisa, maka pinjam 1 jam atau 60 menit. Jadinya 16:60 dikurangi 16:30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi lama Siti bermain layang-layang adalah 30 menit. 5. Lani bermain layang-layang dari pukul 16:30 menit sampai dengan pukul 16:45 menit. Lama Lani bermain layang-layang adalah 16:45 dikurangi 16:30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi lama Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. 6. Dayu bermain layang-layang dari pukul 15:30 menit sampai dengan pukul 16:45 menit. Lama Dayu bermain layang-layang adalah 16:45 dikurangi 15:30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi lama Dayu bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit atau 75 menit. Nah, isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut. Udin lama bermainnya 60 menit. Benny
lamanya bermain 75 menit. Edo 30 menit. Siti lama bermainnya 30 menit. Rani 15 menit dan Dayu lamanya bermain adalah 75 menit. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Iya, Beni dan Dayu. Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Betul, Rani. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Mulai dari yang paling lama adalah Beni, Dayu, Udin, Edo, Siti, dan Rani. Oke, sampai di sini dulu.